sore, salam sehat untuk semua keluarga kami di sini, keluarga besar Elik Ahmadi dan keluarga terkait. Kami perutusan dari keluarga besar Desi Maudai Kolo hadir di istana keluarga di sini dengan membawa maksud ingin menyampaikan isi hati kami. Oleh karena itu, perkenanlah izinkan kami menempati bilik hati atau istana keluarga Elik untuk dapat menyampaikan isi hati kami. Terima kasih. Yang tidak bertugas kami mohon untuk mengambil tempat yang sudah disiapkan keluarga. Yang tidak bertugas silakan mengambil tempat yang sudah disiapkan. Keluarga besar Elik, keluarga besar Ahmadi, dan keluarga-keluarga terkait yang kami hormati, kami cintai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 34 tahun yang lalu, Tuhan Allah berkenan menitipkan seorang putra di atas pangkuan keluarga Desi Maudai. Kemudian diberi nama Sani Mardi Desi. Dalam langkah-langkah kehidupannya dituntun oleh Bapak Sulaiman Yunus Desi dan Ibu Erna Maudai. Beberapa puluh tahun kemudian, anak Mardi menyatakan isi hatinya kepada Bapak Sulaiman dan Mama Erna bahwa dia ingin mandiri. Jika dalam langkah-langkah cintanya dia membutuhkan seorang penolong, dan dalam perjalanan itu dia akan mencari seorang penolong, dan dia menepaki tapak-tapak cintanya selama kurang lebih 15 tahun. 15 tahun yang lalu, di satu daerah namanya Kampung Korbafo, dia terjerat dengan seutas tali cinta. Dan dia beradaptasi selama 15 tahun di tempat yang namanya Kampung Korbafo. Di sini dia temukan seorang penolong yang dia tapaki, dia cari selama kurang lebih 15 tahun. Tuhan mempertemukannya di sini. Tepatnya dalam pelukan keluarga besar Elik Ahmadi, khusus dalam pelukan Bapak Dani dan Mama Titi. Dan ternyata dia adalah penolong yang Tuhan siapkan baginya. Karena itu beberapa saat yang lalu dia membuka isi hati kepada kami sebagai keluarga. Mohon restu untuk berkenan mendekatkan diri pada keluarga Elik, keluarga Ahmadi, untuk menyatakan cinta itu. Dan hari ini kami bawa maksud indah ini, berkenan untuk meminang putri terkasih daripada keluarga Elik, keluarga Ahmadi, yang namanya Melinda Andriani Elik, yang biasa disapa Ani, untuk menjadi penolongnya, pendamping seumur hidupnya. Karena menyadari betul seorang laki-laki ada kelemahannya dan membutuhkan penolong. Dan di sini dia terjerat oleh putri tercantik itu yang juga membutuhkan seorang pelindung baginya. Jika berkenan, saat ini kami menyatakan peminangan terhadap putri dimaksud. Dan kalau boleh,
Dengan segala ketulusan hati kami mohon, izinkanlah kami untuk meminang putri tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salve, salam. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar Eli, keluarga besar Ahmadi, serta rukun keluarga terkait menyampaikan banyak terima kasih atas penyampaian yang sudah begitu luas oleh Bapak Jubir. Bapak Jubir kebetulan saya punya bapak saksi senior saya yang ajak saya berdiri seperti ini. Namun harapan saya sebelum kita memulai penyampaian inisiatif, Bapak Jubir atur potong dalam doa dong. Mari kita mulai. Terima kasih Bapak Jubir. Kita siapkan hati dan kepada kekasih kami tuntut kita dalam doa. Kita bagi-bagi jubir. Baik Bapak Mama, keluarga besar Eli Kadi serta rumpun keluarga terkait di dalamnya, melandasi peminangan sore ini di tempat ini, mari kita mengundang kuasa roh Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, pemilik dan pemelihara kehidupan kami, di jam sore ini Tuhan, kami keluarga Besi, kami boleh ada di tengah-tengah pelataran keluarga Eli Kadi. Tuhan, Engkau yang telah menuntun kami dari rumah kami tadi, kami boleh ada di sini dengan selamat sejahtera, itu karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, bersama dengan keluarga besar Eli Kadi dan keluarga besar Besi Modai, serta seluruh rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, kami mau mengangkat pergumulan kami untuk kedua anak kekasih kami dalam peminangan sore ini. Karena itu ya Tuhan, melandasi seluruh kegiatan dan acara peminangan ini Tuhan, kami taruh semuanya itu dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Segala yang kami bawa saat ini ya Tuhan, sekiranya ini menjadi satu berkat yang berkenan bagi keluarga, tetapi juga yang diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Semua yang kami lakukan dalam adat istiadat kami ini Tuhan, kami mau membawa dan menaruh itu di dalam terang kasih Kristus, sehingga semuanya boleh bermuara pada hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa di sorga, inilah segala doa pengharapan dan rasa syukur kami, dan kami melandasi acara peminangan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih atas doa yang sudah disampaikan. Keluarga besar Bisi, keluarga besar Kolong, keluarga besar Modai yang kami cintai dan kami hormati. Tadi sudah disampaikan maksud tujuan kehadiran dari keluarga besar di sini. Jadi saya tidak perlu bertanya ulang lagi. Selanjutnya ada hal-hal mungkin yang ingin disampaikan lagi oleh Bapak Jubir, kami kasih kesempatan. Terima kasih. Baik, Bapak Jubir, atas nama keluarga Besi, Modai, Kolong, dan rumpun keluarga terkait, pertama-tama tentu kami menyampaikan puji syukur ke hadapan Tuhan karena keluarga berkenan memeringkan telinga kasih mendengar suara hati kami, dan sekaligus kami rasa bahwa maksud kami diterima dengan tulus. Karena itu di samping kiri saya ada sejumlah kotak-kotak usang yang kami bawa.
tidak ternilai apa-apa, sangat berkekurangan, terbatas dan sederhana. Adalah wujud ucapan terima kasih kami kepada keluarga besar Elik Ahmadi dan keluarga terkait, secara khusus kepada Bapak Dani dan Mama Titi. Benda-benda ini, kata orang Rote, tidak hidup. Bahasa Rote, mates. Dia sudah bohong. Sampai kapanpun dia tidak bohong. Karena itu, dengan ucapan terima kasih ini yang sangat sederhana, tidak bernilai ini, kami mohon kiranya keluarga besar Elik Ahmadi, Bapak Dani dan Mama Titi dapat menerimanya dengan tulus hati. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Bapak Jubir, dari keluarga besar Risi, keluarga besar Kolo, keluarga besar Modai, serta keluarga terkait. Memang tadi sudah sempat disinggung oleh saya punya orang tua, banyak barang mates. Tapi saya butuh penegasan. Karena kebanyakan dari bingkisan-bingkisan kasih ini bisa bermuara juga sampai ke pengadilan sana. Kami punya ini, ada itu, ada bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu. Maka saya butuh penegasan. Bingkisan kasih yang dibawa ini, apakah datang untuk dibungakan atau ditanam dan menghasilkan bunga dan berbuah, ataukah cukup untuk pakai habis di sini? Terima kasih. Tadi saya sudah jelaskan dalam bahasa Rote, barang mati, dia tidak akan ngomong di kemudian hari. Dia tidak bersuara di kemudian hari. Karena apa yang kami bawa sangat sederhana dan dengan setulus-tulus hati. Baik, Bapak keluarga besar Eli, keluarga besar Ahmadi, kita semua yang hadir adalah sebagai saksi hidup bahwa bingkisan kasih ini menurut Bapak Jubir adalah barang mati. Dan keluarga rumah tangga manapun tidak menghendaki untuk anak-anak atau rumah tangga anak-anaknya berhenti di tengah jalan. Namun terkadang manakala berhenti ini bagian dari tuntutan. Untuk itu, atas penyampaian dari Bapak Jubir saya punya orang tua, maka kami sangat berterima kasih karena ini barang bukan datang untuk bikin bunga di sini. Saya belum berani menyatakan menerima. Nanti sebentar sesudah To'o lihat, baru saya tanya To'o sudah lengkap, baru kami menyatakan menerima. Minta maaf yang bertugas, saya minta maaf. Mari silakan masuk ya. Mari silakan masuk ya. Kedua keluarga besar, sesudah saya dan To'o memeriksa, ternyata semuanya sudah lengkap. Dan sekali lagi kami atas nama keluarga besar Elik, keluarga besar Ahmadi menyatakan banyak-banyak terima kasih atas penyampaian bingkisan yang sudah disampaikan oleh keluarga besar Desi, keluarga besar Kolo, dan keluarga besar Modai. Ya, selanjutnya karena ini pemilangan, maka gotong keluarga supaya jangan dibilang beli kucing dalam karung. Seperti apa gotong panela calon anak mantu kira-kira ganti gebeta atau ganti gelomboreng. Ya silakan, makasih.
komunikasinya bagus, dia pikul dengan TNI dari sana. Karena katanya di WhatsApp ini jaringan terganggu terus. Menghadap ke barat. Ya, ini dia pangeran dari Rote. Pangeran dari Rote yang baru tiba, tapi entah bagaimana tidak basah kuyup karena air laut. Jadi dia pakai ilmu terbang, memang lewat laut tapi pakai ilmu terbang. Atau mungkin dia ada di satelit, jadi satelit basah karena ada antena itu. Inilah yang tadi beta sebut, yang namanya Sani Mardi Desi. Beta minta dukungan dan pernyataan dari papa mama semua keluarga sini. Ganteng kosong. Pasti mari jantung begini terus. Kekurangan dan kelebihannya, mama dong keluarga di sini punya anak. Kotong hanya piara 43 tahun. Saya 34 tahun. Ya ngomongin soal error juga. Kotong piara 34 tahun. Kasih makan sudah cukup, kurang isi, jadi dia seperti ini. Terimalah dia dengan segala kekurangannya, kelemahannya, keterbatasannya, dan apa yang menjadi kekurangan ini, saya percaya Bapak Mama dari keluarga besar Elik Ahmadi dapat mengisinya dan menuntun dia dalam perjalanan selanjutnya. Koton sukasi, tapi koton belum dapat. Inilah dia Mardi Sani Mardi Desi yang biasa dipanggil hari-hari Mardi. Mungkin lain sebosan lihat karena 15 tahun dia bolak-balik di sini. Tapi lain masih senang lihat karena baru lihat. Ganteng bukan? Sekali lagi beta tanya, ganteng? Ya. Ingat, dia ganteng jangan kasih luka sendiri. Karena botol jaga 34 tahun, dia ada begini, mama bapak jangan kasih luka dia. Mulus, super eksa dokter. Soalnya cacat. Bapak Niko, demikian. Baik, Adi balik kembali. Kembali menghadap sini. Kita pulang bapak puan. Iya. Baik. Memang betul. Ya, kami punya calon menantu sangat ganteng. Apalagi tambah antene. Atau kalau di Rote bilang saringan. Atau kotong orang bilang jaringan. Tapi Rote bilang bapak kotong cari saringan saya mati. Karena kami punya calon mantu sudah berdiri di depan kami dan lukisan kasih juga kami sudah terima, maka pemenangan antara kedua anak kekasih kita, kami keluarga besar Eli keluarga besar Ahmadi menyatakan menerimanya. Selanjutnya saya kasih waktu Adi kurang lebih 5 menit. Ya, silakan cari Adi punya calon kekasih hati di dalam. Jangan lama-lama. Kalau di sini kebetulan bapak mama saudara semua, kebetulan bapak Dani ini punya anak perempuan yang masih nonona ada 4 orang, muka hampir sama semua. Ya. Jadi kalau saya punya Adi Mardi salah pegang, maka mohon maaf babi harus jatuh satu sih. Ya silakan Adi cari. Kening. 1, 2, 3. Oke, jadi Bapak Mama Bapak Saudara, kedua keluarga besar yang kami cintai, kami hormati.
kedua calon mempelai sudah berdiri bergandeng tangan di depan kita dengan tampilan pakaian adat Rote. Seperti tadi kami sudah sampaikan bahwa inilah anak, adik, saudari kasih kami, Melinda Anggriani Eli, atau selama ini biasa disapa dengan Ani. Ya, kalau untuk cantik saya tidak ragukan itu lagi. Maka To'o ganteng dari Rote datang cari sampai di kampung Kerbangos ini. Ani ini adalah putri kedua dari 5 bersaudara, pasangan dari Bapak Daniel Elik dan Mama Teti Gade. Untuk itu Bapak Mama Bos sudah mestinya kalau kotong sudah taat prokes, ini hari dulu kerja berat. Tapi karena kotong taat prokes, kotong minta dong 2. Bagaimana Bapak Oleh? Sepakat cukup dengan salam namaste, Sako? Oke, baik. Sebelum salam namaste, bentuk penghargaan. Terima kasih kepada kedua keluarga besar yang sangat mendukung adik berdua sehingga boleh sukses acara pemenangan pada sore hari ini. Sebelum salam namaste, adik berdua coba angkat tangan, berikan penghargaan dan terima kasih kepada keluarga besar sambil mutar ya. Oke. Beta hitung adik berdua angkat tangan sama ke Raja dan Ratu ini itu kasih salam. Kasih salam ke keluarga besar. Coba sambil mutar. Oke. 1, 2, 3 sambil putar ke timur, sambil putar semua ke keluarga. Ya, sudah. Oke, terima kasih untuk adik berdua. Bapak, kau perlu kepo kosong. Kira-kira kenapa dong harus bajadi dan alasan apa? Perlu kok betul kepo kok? Oke. Jadi ini banyak ada orang tua yang saran beta tadi begini. Bapak kok cerita lu kenapa dong aku mau? Dan sejak kapan? Jadi beta sempat bilang, ini orang tua kepo lah, mencari tahu anak muda mau. Oke. Adik berdua coba menghadap ke sini, supaya bisa semua ya. Jangan lurus, 2 orang ke depan. Oke. Adik Mardi sudah tahu ini semua dalam rumah. Apa sih sehingga yang lebih cantik dan lebih manis dari adik atau lebih dari adik-adik sih adik Mardi milih adik-adik. Kenapa kira-kira? Asli karena cantik dan baik. Beri aplaus buat mama semua. Ya, oke. Kalau boleh tahu kira-kira sejak kapan bang hubungan 2 orang? Tahun 2000. Tes dari bulan Februari tanggal 2 2007. Ya, betul. 15 tahun Pak Mama. Kadang 15 tahun begini kalau orang lain suci celaka di jalan, tapi itu dong sudah ada kecelakaan di jalan. Adik-adik, kenapa memilih kakak Mardi? Karena ganteng. Dari baik Bapak Mama. Bapak Mama kotong perlu tunjukkan bukti ke saya kok dikotong. Lapas tangan 2 orang. Kameramen siap, 2 orang berhadapan. Tunjukkan kepada keluarga besar bahwa karena kamu 2 keluarga besar bisa dari sini, buang waktu, buang tenaga. Tunjukkan rasa sayang, rasa cinta adik berdua kepada keluarga besar dengan hitungan beta sampai 3 ya. Tapi kalau belum 3 Mardino jangan cium dulu. Bapak boleh hitung sebetulnya. 1,5. Maksudnya supaya jantung tenang dulu. Biasa begini nih. Kasna itilang kasi nandito ari 1,5. Atur napas baik-baik. 2. Tatap. Bertatapan dan lihat lain. 2,5.
5 menit. Oke, silakan menghadap ke keluarga. Saudara, berhubung prosesi peminangan adat telah selesai, maka saya jubir dari adik Ani, jubir dari keluarga besar Eli, keluarga besar Amadi serta rumpun keluarga terkait, Niko Kelomi, Bapak Lawrence, biasa dipanggil Oleng, tapi orangnya sana Oleng. mohon pamit dari ruang pendengaran Bapak Saudara. Adik berdua silakan menempati pelaminan. Karena mungkin Bapak Pendeta atau Bapak Pendeta sudah ada, kita akan masuk pada ibadah syukuran. Ya, silakan adik berdua. Sekali lagi terima kasih perlu kami sampaikan untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ke dalam ruang tamu sementara untuk nasihat intern bagi kedua anak. Ada petua-petua dari orang tua dari kedua belah pihak mohon kesediaan untuk masuk ke dalam. Mari anak adik berdua ambil tempat di dalam maksud. Pasti ada banyak dari Bapak Ibu pelayan, tapi sebagai keluarga dalam bahasa roti ada roti untuk siap kesiapan tugas. Bekali mereka dalam perjalanan kehidupan mereka, yaitu dengan nasihat-nasihat. Kami pakai waktu paling lama yaitu menit. Karena itu saya persilakan tentu yang pertama kepada orang tua daripada anak kami mati yang diwakili oleh Jose. Kita berdoa sini yang dua orang sajalah supaya jadi baik. Mari dengan Ani. Baru saja Bapak dengar bahwa Rasulullah menjalin cinta kasih ini cukup tahun. Oleh karena itu saya yakin dan percaya bahwa dua orang sangat dewasa dalam melangkah memelihara cinta kasih yang dua orang jalin bersama. Dan saya yakin dalam jalinan cinta kasih itu dua orang selalu menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan langkah kalian. Hal yang berikut, besok ini dua orang sudah diberkati oleh Tuhan dalam pernikahan kudus, sehingga nantinya dua orang menjadi satu dalam sebuah rumah tangga yang baru, rumah tangga Kristen. Saya selalu tidak memberikan hal yang enak-enak. Setiap rumah tangga Kristen itu selalu dan senantiasa diperhadapkan dengan tantangan. Bagaimana kita bisa melewati tantangan itu?
dalam kehidupan rumah tangga sekeluarga. Hal yang pertama, dua orang selalu bersatu hati dalam doa bersama, membaca Alkitab bersama, merenungkan bersama, sehingga menghadirkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan rumah tangga anak berdua. Pasti anak berdua melewati badai yang akan menimpa. Hal yang kedua, secara pribadi, dua orang hanya beta bilang di mana-mana, rumah tangga itu sukses hanya satu kunci. Tidak ada dua kunci. Kalau dua kunci berarti rumah tangga itu akan mengalami gangguan. Malah kita lihat Bapak Riko di pengadilan kehancuran rumah tangga itu. Oleh karena itu, kuncinya Ani dengan Mardi, dua orang saling terbuka satu dengan lain. Kalau saling terbuka, maka saya rasa apapun persoalan itu akan menjadi sukacita, damai sejahtera. Mungkin dari saya sementara dulu itu, karena kita dipakai untuk waktu yang tidak terlalu banyak. Lihat itu program banyak yang mendukung pernikahan hari kedua. Dan pada saat besok ada undangan keluarga, pada saat besok ada kematian di keluarga, baik di Martin dengan keluarga maupun di Ani dengan keluarga harus hadir, tidak boleh tidak hadir, baik itu betul undangan keluarga, undangan nikah maupun kematian, itu sangat penting. Kenapa? Karena hari ini resmi jadi pertukaran. Ani menjadi anak keluarga besar, Desi keluarga besar keluarga baik, Martin menjadi anak dari keluarga besar Elik dan keluarga besar Amadi saat ini. Sehingga kalau ada apa-apa di keluarga harus muncul, jangan sampai tidak muncul ya. Itu karena hari berdua adalah jembatan emas untuk hidup bersama. Ya, ada dua bermanfaat enak dan jembatan untuk hidup bersama. Nah, itu saja kan sampai terima kasih. Kami mohon calon mempelai untuk kembali mengambil tempat di depan dan toh baik Pak Saudara untuk dapat keluar ke depan untuk kita mengikuti pada syukur. Bermohon maaf karena untuk Mama Ketua Majelis Ibu Pendeta karena tidak lama di dalam tadi. Kami sampaikan permohonan maaf. Jadi selanjutnya Bapak Saudara, mic kami over kepada majelis yang bertugas. Terima kasih. Baik, salam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami kasihi. Ketua Majelis Betel Oi Sapa Tengah dalam hari ini, Mama Pendeta Grace Pandision, keluarga besar Besi Maudai, keluarga besar Elik Kadi, secara khusus kedua anak kekasih kita, Kakak Ani dan Kakak Mardi yang berbahagia pada sore hari ini. Setelah kita melewati prosesi peminangan pada sore hari ini, maka kita akan masuk dalam ibadat syukur yang akan dipimpin oleh Mama Pendeta Grace Pandision. Kepada Mama Pendeta kami silahkan. Dalam syukur pemenangan sore hari ini juga kita bersyukur bersama-sama dengan Mama Teti, di mana pada hari ini Mama Teti boleh menemui hari ulang tahun yang ke-54. Luar biasa, puji Tuhan, semua itu karena cinta Tuhan. Kepada Mama Pendeta kami silahkan. Shalom. Shalom. Ya, yang berbahagia keluarga Besi, keluarga Elik, dan mama semua kekasih Tuhan. Lebih khusus kedua calon pengantin Mardi dan Ani, orang tua yang berbahagia. Mari kita mengangkat hati kepada Tuhan dalam syukur peminangan yang telah selesai, dan kita percaya bahwa
Tuhan berkenan memberkati ibadah dan penyembahan kita. Karena itu mari kita perhatikan liturgi di tangan kita masing-masing, dan mari kita masuk dalam ibadah kita bersaat teduh. Cinta adalah anugerah Tuhan. Cinta menyatukan hati yang berbeda. Cinta memberi ruang untuk saling melengkapi, menjadi penolong yang sepadan tanpa memandang rendah, menghargai dan menghormati. Itulah panggilan setiap insan yang dipanggil untuk mencintai di dalam Tuhan. Para undangan disilahkan berdiri. Kita bernyanyi pujian, andaikan bahasa cinta, andaikan aku lakukan yang luhur mulia, dan seterusnya. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ibadah syukur peminangan saat ini yang berlangsung di tengah-tengah keluarga BC Elik dalam sukacita kedua anak kekasih Mardi dan Ani, kiranya berlangsung di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Ya, amin. Silakan duduk. Lagu yang selanjutnya sama seperti yang pertama atau yang kedua. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Sejumpa kita berdiri, mari kita bermazmur bagi Tuhan secara berbalas-balasan dari kitab Mazmur 98 pasal 98 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia mengingat kasih dan setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. PKJ 288 ayat 1. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin tiada lain sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan pembacaan firman Tuhan, dan firman Tuhan terambil dari kitab Kolose pasal 3
ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kolose pasal 3 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Sebelumnya kita berdoa dan Bapak semua, setelah kita berdoa nanti firman ini akan dibacakan, tapi kita membacanya sambil berdiri ya. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode Gereja Masih Injil di Timor. Kita berdiri, tandanya kita menghargai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena cinta Tuhan mempertemukan kedua anak kekasih kami, Mardi dan Ani. Keluarga besar Besi Elik dipersatukan. Papa Mama, keluarga kakak adik, semua rumpun keluarga yang terikat juga disatukan dalam cinta kasih mereka. Dan kami percaya Tuhanlah yang menyatukan mereka. Ketika hari ini dalam peristiwa peminangan, mereka secara adat menyatakan bahwa mereka mau menyatu, dan ada tanda-tanda yang dinyatakan, ada segala hal yang diberi antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Itu pertanda mereka mulai menyadari bahwa hubungan mereka, anak kekasih mereka adalah hubungan yang serius. Dan karena itu ketika hari ini kami mau bersyukur, biarlah ini pertanda bahwa mereka mau supaya Tuhan terlibat dalam seluruh langkah-langkah peristiwa kehidupan mereka hingga puncaknya ketika mereka akan diberkati. Karena itu Bapa, biarlah Engkau sendiri yang datang dalam firman-Mu memberkati supaya ini menjadi kekuatan bagi mereka untuk menjalani hidup. Sebab tanpa firman Tuhan, segala perjanjian mereka, segala kesepakatan mereka, segala cinta kasih mereka tidak akan menjadi berarti. Karena itu berfirmanlah, berkata-katalah, bersabdalah dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Sajemput kita berdiri, kitab Kolose pasal 3 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara-saudara yang membaca, merenungkan dan melakukan sabda Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. 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 Silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua yang berbahagia, Kak Mardi dan Kakak Ani ya. Ya, ini sebelum saya berkhotbah, sebelum itu ada banyak yang bilang begini, Mang Pendeta, Kakak Mardi dan Kakak Ani ini dong pacaran lama sekali. Betul kok? Seberapa lama kakak? 14 tahun, 15 tahun. Soalnya bosan. Di dalam 15 tahun itu aman-aman kok? Atau ada STT sedikit? Atau ketawa-ketawa, senyum-senyum. Di dalam pacaran tuh hanya ini saja kok? Ada orang lain selama pacaran. Betul? Nah, semua yang tahu Tuhan juga tahu. Tapi kalau memang sampai itu terjadi, itu luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk Mari dan Ani. Ada yang pacaran sampai bertahun-tahun sudah jadi. Itu ada yang baru pacaran 1-2 tahun, supaya cinta setengah mati, supaya janji semua, padahal sana jadi. Ya, tapi berbahagia kalau 15 tahun kurang lebih lamanya sama-sama. Ini saya pikir ini pas dari kecil ini, dari SMP, dari cinta monyet sampai cinta apa? Cinta monyet, cinta apa? Nah, Bapak semua, dalam
sukacita ini kita mendengar firman. Di sini dia bilang begini ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau kita belajar secara baik memahami firman ini, sebenarnya kita tahu bahwa kita dilahirkan dalam perbedaan. Banyak sekali perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan itu membuat kemudian manusia itu merasa egois, ya, merasa egois. Jangankan kita berbeda secara keluarga, artinya keluarga ini maupun keluarga ini dan seterusnya. Kita saja yang lahir dari satu rahim sebagai kakak beradik, ya, hidup dalam satu rumah, baik itu sudah suami istri sekalipun sudah tua umurnya, tetapi kita juga masih selalu ada di dalam perbedaan. Perbedaan itu kemudian membuat kemudian kita secara tidak sadar kita ada dalam persaingan, ya toh. Kalau kita lihat perbedaan itu karena pendidikan, perbedaan itu karena karir, perbedaan itu karena latar belakang keluarga. Mungkin ada keluarganya, keluarga yang ya sedikit berada, ada keluarga yang mungkin pas-pas dan seterusnya. Dan banyak perbedaan. Bahkan yang paling menonjol itu adalah karakter dari setiap orang. Ada orang yang dia karakternya itu sangat keras, ya, bahkan kasar, ya, cenderung untuk apa ya? Kalau orang bilang begini, ini orang nih kalau bilang A dia A, kalau bilang B B, artinya berarti dia keras, dia tegas, ya, dia berprinsip. Ada orang yang dia menikmati hidup tuh enjoy saja, artinya ya pokoknya dia mengalir, usah terlalu tegang-tegang, dia santai-santai saja dan seterusnya. Nah, perbedaan-perbedaan itu kemudian membuat sekali lagi banyak orang yang akan menempatkan dirinya pada posisi-posisinya. Tapi kita harus sadar bahwa perbedaan-perbedaan itu kalau omong dalam kaitan dengan cinta, mau omong dalam kaitan dengan pernikahan, mau omong dengan mau bikin satu rumah tangga, mau bikin sebuah keluarga, perbedaan-perbedaan itu harus disadari bahwa dia bisa menjadi sebuah kelemahan, tetapi dia juga bisa menjadi sebuah kekuatan. Nah, karena itu ketika dua orang ingin menikah, satu pasangan ingin menikah, laki-laki dan perempuan ingin menikah, mereka harus belajar benar-benar ketika dalam proses mereka pacaran, hidup sama-sama, jalan sama-sama, ya, belajar bergumul sama-sama. Mereka harus juga belajar mengenal satu dengan yang lain secara baik, ya, mengenal satu dengan yang lain secara baik. Bagaimana karakter pasangan saya ini ketika dia menghadapi sebuah persoalan? Apakah dia cepat marah, dia cepat emosi, kemudian misalnya karena son bisa lagi ini, jadi dia pun solusi adalah dia cepat pukul orang, dia cepat marah, dia cepat keluar kata-kata kasar? Ataukah mungkin dia tipe orang yang tenang, yang kalem, yang kemudian dia selalu melihat persoalan secara baik dan kemudian dia mengatasinya dengan baik, dengan segala sesuatu yang baik, ya? Itu harus dipelajari secara baik. Kalau tidak dipelajari, kalau kita hanya melihat cinta itu hanya sekedar sebuah rekreasi, sesuatu yang hanya mau senang-senang, ataukah sebatas idealisme atau sebatas hanya kemudian kita melihat sesuatu yang bersifat fisik. Oh iya, ini ganteng, oh iya ini cantik, ini hidung tinggi, ini iya, dia putih, oh dia rambutnya air, oh dia jalannya bagus, dia bodinya semampai, oh dia punya cara lihat tatap matanya bagus, matanya indah, dia pun hidungnya bagus, dia pun senang. Nah, saudara akan terjebak. Kita akan terjebak sebab kecantikan, kegantengan secara fisik itu tidak jatuh sama dengan karakter yang baik yang harusnya dimiliki oleh setiap orang. Karena itu mau menikah, mau kawin, mau berkeluarga itu adalah setelah kita mengenal secara baik kita punya karakter, maka kita harus belajar apakah orang ini cocok dengan saya. Apakah karakter seperti ini cocok dengan saya untuk ada dalam satu hubungan ikatan rumah tangga selanjutnya? Apakah ini karakter dari dua orang ini
bisa dipadukan untuk menjalin sebuah rumah tangga sepanjang hidup sampai maut memisahkan atau tidak. Nah, kalau sudah bisa, harus berkata jujur, jangan paksa. Tapi kalau sudah mantap, kita serasa sudah pas, ya kenapa tidak? Dan itu sebuah keputusan yang harus dihargai. Karena itu kadangkala kita lihat juga bahwa banyak hal di lain tempat, walaupun keluarga kita berbeda secara dia punya keluarganya, ya ada yang kaya miskin, latar belakang keluarga berbeda, ada banyak yang berbeda, tapi karena karakter mereka cocok, karena sifat mereka pas, karena mereka nyaman satu dengan yang lain, karena mereka bisa menerima satu dengan yang lain, karena mereka mereka merasa bahwa aduh ini sudah yang pas, ini tulang rusuk yang Tuhan kasih, maka semua tidak akan menjadi rintangan. Amin Bapak semua. Orang bilang lu mau apa, lu mau hitam dan dolek juga, lu rambut keriting juga, kemudian beta putih, beta sama ke neon juga. Tapi kalau misalnya itu sudah bepung cinta, itu bepung sayang, mau mati-mati. Orang tua bisa bilang begini, lu mau ikat yang tali karbojo, lu ikat lu ini beta foil, ini putus buang tali karbojo. Nah, jadi artinya bahwa susah ada yang bisa menghalangi kalau pas dan cocok. Tapi kalau son pas dan cocok mama semua, oh itu biar botong bafoy, botong naik motor sama-sama nungging ju, botong pakai baju seragam, hari mana semua seragam, pilih pesta warna coklat, pilih pasar warna hijau, bagandeng semua itu hanya kamuflase. Sampai di rumah orang bawa pukul, piring terbang, sendok terbang, semua terbang. Terakhir orang bilang, ih dong hanya bagayas, dong jalan dong sama kehebat-hebat ke bagandeng, tangan duduk di mana dong bapak loba cium. Panggil satu bilang honey, sweetie, na binti, na apa, na segala macam. Tapi di rumah dong bakal lain ada untuk. Karena itu saya kadang-kala saya pun suami bilang begini, kalau saya ajak bilang, bapak ke rumah aku tuh jahit seragam kok. Bapak bilang, berhenti dengan seragam dong. Seragam supaya apa? Kau taruh di Facebook supaya orang tahu kosong hebat. Nah, berhenti dengan seragam. Panggil beta kadang-kala panggil bilang papa be panggil sayang kok, berhenti dengan sayangnya. Cukup bilang sapa pendeta, hai kok tak bilang sayang bisa. Jadi maksudnya bahwa kadang bapak tuh rasa bilang, jangan terlalu lebar. Tapi kadang-kala potong hanya di muka umum, padahal di dalam di potong ada setengah mati ada, susah lah sedikit untuk bakal lain sampai baik. Nah itu juga bukan berarti bahwa kita tidak boleh pakai seragam atau kita tidak boleh sama-sama bergandeng tangan. Boleh, tetapi maksudnya bahwa kadang-kadang kita harus sadar bahwa semua itu kamuflase. Yang paling penting adalah kecocokan hati kita, ya hati kita, ya perpaduan antara kita pun karakter dan kemudian kita mengambil keputusan ini sudah. Nah itu menjadi pertimbangan. Nah Bapak semua, tetapi di atas segalanya itu adalah ketika kita ingin menjalin sebuah pernikahan dalam kekudusan, kita harus sadar benar bahwa yang paling penting untuk mengikat kita dalam hidup rumah tangga itu bukan soal kecocokan secara fisik, secara hati dan sebagainya, tetapi firman di sini mau bilang bahwa di atas semua hal yang berkaitan dengan prinsip hidup, menjalin hidup sebagai suami dan istri, laki-laki dan perempuan itu adalah kenakanlah kasih. Kasih, karena kasih itu adalah pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kasih itu dia ikat itu hubungan cinta kasih, dia menyatukan itu semua. Sama kayak kalau sapu lidi begitu kan, itu ada terdiri dari beberapa lidi, dia ikat dan kemudian dia menyempurnakan. Ya kalau lidi itu betul tuh, sapu lidi itu kalau satu-satu, nah betul mau sapu kerbana, tapi kalau diikat menjadi satu, maka dia bisa menjadi sempurna. Dengan sapu yang diikat menjadi satu itu kan kotoran itu kerbana potong sapu satu kali itu bisa bergeser, bisa terkumpul karena ada kekuatan yang sempurna pada hal itu, dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah karena itu Bapak semua, dalam pernikahan kakak Mardi dan kakak Ani ini diperlukan bagaimana mengutamakan kasih yang mengikat dan yang menyempurnakan dalam rumah tangga nanti. Bukan hanya soal sekedar sudah beta ada uang, ada harta, ada rumah, ada masa depan,
oh aman, nyaman begini, kalau begini sudah. Bukan soal itu. Tetapi bagaimana menyatukan semua cinta itu berdasarkan kasih. Bahkan pada pembacaan yang lain seperti Efesus bilang, kasih itu adalah yang benar adalah kasih Kristus. Kasih Kristus adalah dasar dari hidup rumah tangga Kristen. Karena disitulah kita dipersatukan, tapi kita disempurnakan. Hidup rumah tangga tanpa kasih belumlah sesuatu yang terikat sempurna. Hidup rumah tangga tanpa kasih artinya sesuatu yang terikat, tetapi belumlah menjadi sesuatu yang benar-benar sempurna di dalam Kristus. Nah, karena itu Bapak-Ibu semua, ayat 15 menekankan lebih jelas lagi bahwa karena itu hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, ini menjadi sebuah penegasan yang paling sempurna bahwa dalam mengikat satu rumah tangga, relasi hidup rumah tangga sebagai suami istri, maka damai sejahtera Kristus itu harus memerintah di dalam hati kita. Setelah kita mengikat rumah tangga kita dengan kasih Kristus, maka damai sejahtera Kristus akan muncul dengan sendirinya. Tapi kalau tidak ada kasih, maka tidak akan ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini adalah satu suasana yang di luar dari hal yang namanya senang-senang, di luar dari yang namanya happy-happy. Kalau happy-happy, senang-senang itu lama. Tapi kalau damai sejahtera itu, biar kita susah, biar suami kita jatuh sakit, biar istri kita itu mengalami pergumulan yang luar biasa, biar suami kita itu mungkin lama-kelamaan dia pun fisik menurun dan dia sudah ganteng lagi. Tapi kalau kita melihat dia ya dengan kacamata iman, maka kita merasa ada damai sejahtera. Sekalipun mungkin sakit, kita harus urus dia sampai setengah mati, tapi ada damai sejahtera. Itu damai yang sempurna. Nah, ini yang harus dialami. Kadang-kala orang merasa damai sejahtera itu ketika sehat-sehat dan kuat-kuat. Tapi ketika sakit, satu orang dia dalam rumah sakit, damai sejahtera hilang karena kita merasa beban. Aduh, ini dulu waktu nikah nih dia masih ganteng-ganteng, lama-kelamaan dia jadi beban bagi beta karena beta mau kerja ini dia sakit, beta mau kerja itu dia sakit. Mama Teti kira mengalami itu, Mama kan artinya melihat bapak kondisi, katakan begitu. Sampai tua, sampai sudah umur, tapi masih setia, saling setia satu dengan yang lain dalam rumah tangga. Damai sejahtera tidak hilang hanya karena sakit. Damai sejahtera hilang tidak hanya karena suami duduk di kursi roda, karena istri sakit dan semulai gosok minyak tawon, odok lonye, minyak kayu putih, minyak warna emas. Nah, damai sejahtera tidak akan hilang. Nah, jangan sampai ketemu damai sejahtera itu ketika hanya ada Casablanca, minyak wangi apa segala macam, itu. Tapi kalau sakit pun damai sejahtera itu akan tetap ada, tetap bertahan dalam hidup kita. Nah, karena itu dengan damai sejahtera itulah maka dua orang dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Ya, firman bilang begitu. Dengan damai sejahtera yang kita miliki, maka mereka berdua dipanggil untuk menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Firman bilang begitu. Atas dasar kasih Kristus yang mempersatukan itu, atas damai sejahtera itu, silakan bersetubuhlah, ya, bersatulah, bersekutulah, hidup dalam satu daging, hidup dalam kebersamaan, silakan, dan bersyukurlah untuk semuanya itu. Nah, ini berarti bahwa ada kesadaran penuh terhadap sebuah hubungan, bukan dibangun dengan enteng-enteng, bukan hanya karena bermodalkan pacaran sudah 15 tahun, itu juga tidak menjamin. Bukan hanya bermodalkan bahwa sudah punya segala hal, kekayaan untuk menjadi modal bagi pernikahan, bukan. Tetapi modalnya adalah damai sejahtera. Ya, bagaimana saling menerima dalam keadaan apapun, dalam keterbatasan sekalipun. Saya menutup cerita, ada satu suami istri yang lomba kelahi, jadi istri bilang begini, jadi suami bilang begini, Mama, lu kasih tunjuk beta, lu kemarin lu ada simpan itu surat nikah, mau lihat surat nikah, lu kasih surat nikah. Jadi istri bilang begini, mau bikin apa nih surat nikah? Soalnya mau lihat di pun tanggal, kira-kira di tanggal kadaluarsa kapan? Besok bosan dulu. Jadi betul lihat di masa expire nih kapan? Hai, ini sudah ada expire, bukan sama kayak daging kaleng, bukan sama kayak Supermiko, tulis itu expire 2025.
nikah di sini tidak ada dalam undangan. Kemudian bilang Mardi dan Ani bilang expire-nya tahun 2027. Nah, tidak ada masa expire. Ya, tidak ada bilang mau robek-robek surat nikah. Sampai bisa. Itu su paten sampai maut yang memisahkan, bukan orang ketiga yang memisahkan. Karena itu buktikanlah kalau kalian pacaran bertahan 15 tahun, maka buktikanlah bahwa cinta itu sampai lubang kubur. Artinya sampai Tuhan panggil satu masuk ke lubang kubur dahulu. Nah, itu di pembatas. Begitu ya Kakak Mardi, Kakak Ani. Ya, kita percaya mereka menikah dalam kedewasaan. Kita percaya bahwa mereka akan menjadi pasangan yang sungguh luar biasa, yang pasti akan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak semua, kita akan menyatakan persembahan kepada Tuhan. Dan mari kita bernyanyi dari pujian kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, dan seterusnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita ulangi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara, kita akan menyatakan doa syukur. Ada beberapa pokok doa yang menjadi dasar dari doa syukur kita, yaitu peristiwa peminangan yang telah selesai dari kedua anak kekasih Mardi dan Ani. Kita juga mendoakan hari ini ya, tepat hari ini Mama Teti ulang tahun yang ke-54. Ya, Mama, selamat ulang tahun Mama, bahagia ya. Dan kemudian untuk memberkatan pernikahan kedua anak kekasih kita yang akan berlangsung pada tanggal hari Jumat tanggal 6 nanti di Jemaat Betel Oisapa Tengah untuk peristiwa resepsi nanti. Dan juga kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita beri kepada Tuhan
serta yang terakhir adalah kita akan mendoakan untuk doa makan. Begitu ya Mama? Jadi karena ada doa syukur pasti makan juga luar biasa ya. Oke, mari satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita besar Engkau boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kedua keluarga Besi dan Elik, anak kekasih, kedua anak saudara kekasih kami Mardi dan Ani. Mereka telah menyatu hati dalam peristiwa peminangan. Kedua keluarga telah diikat dalam peristiwa adat dan semua telah menyatu hati. Ada tanda-tanda yang dinyatakan dan kami percaya bahwa mereka semakin kokoh dan teguh untuk memantapkan janji mereka menuju pada pernikahan dan pemberkatan nikah yang akan berlangsung nanti pada hari Jumat tanggal 6. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan mengawal supaya seluruh persiapan itu ada di dalam tangan Tuhan. Berkati hidup rumah tangga mereka nantinya. Berkati segala sesuatu yang didoakan. Berkati pergumulan kehidupan orang tua mereka yang telah membesarkan mereka, mendoakan bahkan di titik ini. Orang tua mempersiapkan yang terbaik. Orang tua mendoakan yang terbaik untuk hubungan cinta kasih mereka. Dan kami percaya semua keluarga mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya untuk mendukung kehidupan kedua anak kekasih kami untuk masuk dalam pernikahan. Kami serahkan seluruh kebutuhan-kebutuhan yang dipersiapkan untuk dalam pernikahan nanti hingga resepsi dan sebagainya. Kami memohon Tuhan memberkati. Kami menyadari sebagai manusia tentu kami banyak keterbatasan, tapi bila roh hikmat Tuhan menuntun supaya persiapan-persiapan itu ada di dalam tangan Tuhan. Segala kekurangan-kekurangan dan keterbatasan Tuhan sempurnakan. Dan biarlah banyak hal yang terlihat di mata kami, ada segala hal kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Biarlah mereka syukuri sebagai tanda bahwa Tuhan mencintai mereka sungguh-sungguh untuk mereka ada dalam semua persiapan menuju pada pernikahan dan kekudusan yang akan berlangsung. Dan kami percaya Tuhan menolong menuntun mereka semua supaya mereka ada dalam suasana sukacita dan damai sejahtera. Kami memohon firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan bagi mereka untuk mau menjalin hubungan mereka bukan hanya karena secara emosional, bukan karena sekedar cinta dan birahi, bukan sekedar sesuatu yang sebagaimana biasanya, tetapi mereka melandasi kehidupan rumah tangga mereka nantinya berdasarkan kasih Kristus yang menyatukan tetapi juga yang menyempurnakan. Dan biarlah hidup mereka yang mereka jalani itu penuh dengan damai sejahtera Allah. Dengan demikian mereka boleh satu tubuh, mereka boleh satu roh, satu jiwa di dalam Tuhan. Mereka boleh bersyukur untuk segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup rumah tangga mereka. Biarlah firman hari ini tercatat dalam hati mereka, dalam ingatan mereka, dan menjadi bekal ketika mereka menjalani hidup rumah tangga, ketika mereka ada dalam perbedaan, perselisihan, ketika mereka melandasi semua perjalanan hidup mereka dengan firman Tuhan yang sudah mereka dengar, bahkan kami semua renungkan juga. Bapa di sorga, terima kasih. Dan biarlah syukur hari ini juga sebagai tanda bahwa mereka mengundang Tuhan selalu dalam hidup rumah tangga mereka nanti. Bahwa jangan biarlah mereka mengandalkan kepintaran, kesombongan, dan segala potensi diri mereka, karena sesungguhnya semua itu juga berasal daripada Tuhan. Dan karena itu biarlah Tuhan selalu ada dalam hidup mereka, bahkan ketika mereka dikuduskan nantinya. Kami mengucap syukur juga Tuhan, sangat berterima kasih bahwa hari ini tepat pada tanggal ini juga kami menikmati ulang tahun dari Mama terkasih, Mama Teti Eli Kadi yang genap berusia 54 tahun. Terima kasih untuk perjalanan usia setengah lebih abad lamanya, dan ini sesuatu anugerah yang sangat luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada hamba-Mu. Walaupun kami juga menyadari Mama Teti selalu ada dalam pergumulan sakit, bahkan juga harus mengurus bapak yang sakit, dan juga bagaimana mengatur hidup rumah tangga mereka, suka duka yang telah mereka lewati. Tapi Tuhan masih kasih satu tambah usia lagi dalam kehidupan hamba-Mu, dalam tanggung jawab sebagai istri, sebagai ibu, tapi juga sebagai seorang pelayan di dalam jemaat Betel Oisa Tengah, secara khusus dalam rayon ini. Terima kasih Tuhan, biarlah hikmat Tuhan bertambah,
kesehatan Tuhan berikan kepada hamba-Mu, dan biarlah dia menjadi seorang ibu yang selalu mengandalkan doa dalam hidup rumah tangganya, mendoakan suami, anak-anaknya, dan mendoakan segala pergumulan hidup mereka. Kami tahu bahwa kekuatan doa seorang ibu itu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menata hidup rumah tangga dan keluarga, bahkan anak cucu mereka. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami juga mendoakan persembahan yang telah kami nyatakan hari ini sebagai tanda sukacita dan terima kasih atas apa yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami semua. Biarlah persembahan yang dikhususkan oleh keluarga dalam syukuran peminangan ini juga, serta kami semua yang telah mengelurkan tangan untuk memberi persembahan, Tuhan terima, dan biarlah persembahan ini menjadi berguna untuk pelayan Tuhan, bahkan menjadi berkat untuk semua pelayanan-pelayanan yang terjadi dalam jemaat kami. Bapa di sorga, kami menandai syukur sore hari ini dengan makan sore bersama yang dihidangkan oleh keluarga. Kami percaya bahwa berkat Tuhan tersedia bukan karena kekuatan mereka, bukan karena mereka yang merancangnya, bukan karena usaha mereka, tapi berkat ini bersumber daripada Tuhan. Dan karena itu kami percaya bahwa karena berkat ini dari Tuhan, maka Tuhan juga telah memberkatinya. Tapi hari ini kami memohon kepadamu Tuhan, supaya biarlah berkat yang kami nikmati ini membuat kami bukan menjadi orang-orang yang kemudian melupakan tanggung jawab iman kami, supaya kami tidak hanya bisa menikmati berkat, tapi juga menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain, dan kami menjadi berkat bagi mereka yang berkekurangan. Tuhan pakai kami secara luar biasa. Inilah doa dan syukur kami kepadamu ya Bapa. Terimalah ungkapan syukur kehidupan keluarga BC Elik, keluarga yang terikat di dalamnya, papa mama, kakak beradik, Teo, semua saudara kami yang merasa bersyukur yang hadir saat ini. Tuhan terima syukur kami. Ini doa kami, mengampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan syukur kami ini ke dalam tangan pengasihan Bapa di sorga. Terpuji nama Tuhan dari kekal hingga kekal. Amin. Kita berdiri saudara dan mengakhiri ibadah ini dengan bernyanyi pujian Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Saudara, tuliskanlah kasih dan damai dalam loh hatimu. Berjalanlah seturut jalan yang ditunjukkan bagimu, supaya engkau dan keturunanmu akan beroleh damai sejahtera. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati kedua anak kekasih yang akan masuk dalam pernikahan, Mardi dan Ani, keluarga besar Besi, keluarga besar Elik. Kiranya Allah Bapa Tritunggal memberkati kami semua dari sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah syukur selesai. Shalom. Silakan duduk. Atas nama keluarga besar Besi, Elik, dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, secara khusus Kakak Ani dan Kakak Madi, menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Mama Pendeta yang telah memimpin ibadat syukur peminangan dan syukur ulang tahun pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Mama dalam pelayanan pekerjaan, rumah tangga, dan keluarga. Bapak Ibu undangan yang kami kasihi, sebelum kita ada dalam jamuan makan pada sore hari ini, maka ada pemberian tanda kasih dari Bapak Dani, Kakak Nita,
Kakak Ani, Kakak Mardi, Kak Ica, Kak Abdi, dan semua anak-anak, cucu-cucu Kakak Kaila. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita kami mengundang Mama Titi untuk ada di depan. Adik-adik, mari silahkan kita semua menyanyikan lagu Panjang Umurnya. 1, 2, 3. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Sekali lagi. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya sedalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Baik, nanti pada perhitungan ketiga Bapak Dani, Mama Titi, dan semua anak-anak kita tiup lilin bersama. 1, 2, 3. Baik, mari kita memberikan aplaus kepada keluarga yang berbahagia pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita suap kue dulu. Potong kue dulu. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Baik, Kakak Ayla suap Oma. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Ya. Bapak Dani bisa suap Mama Titi kok. Ini opa. Ada jam pelan-pelan. Ada jam sele. Ya. Iya. Kakak Nita suap Mama. Ini momen yang tidak terulang lagi, momen yang sangat berbahagia pada sore hari ini. Kakak Yani dan Kakak Mardi suap Mama. Matio, 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 tanaman tidak sumbang, tanaman tidak sumbang. Setelah Kakak Mardi, Kakak Kaila dan Bapak, anak mantu dari Sumba suap Mama mantu. Cium dah lah, anak. Cium deh bapak dulu. Kebahagiaannya bapak. Kakak Apri dan Kak Ica